Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون إخواني في الدين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib mewasiatkan kepada diri kita semuanya agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. At-taqwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Takwa dalam arti kata menjalankan seluruh yang Allah perintahkan dan menjauhi seluruh yang Allah larang. Yang mana jikalau seseorang menjalani kehidupannya dengan ketakwaan, menjalani perintah, menjauhi larangan, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi kesulitan hidupnya dan akan memudahkan rezekinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya dan akan Allah mudahkan baginya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jemaah Jumat yang berbahagia, agama Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu, agama yang berlandaskan kepada ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Islam bukanlah agama perasaan, bukan agama reka-rekaan, akal-akalan, dan bukan pula agama yang hanya ikut-ikutan. Tetapi Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu, tidaklah heran jikalau ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Di awal ayat ini berbunyi perintah untuk membaca, yang mana membaca merupakan wasilah di dalam menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya agama kita adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Dan begitu juga Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan petunjuk. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
Dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul dengan huda, dengan petunjuk. Maksud huda di sini juga adalah dengan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada jalan Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia kepada tauhid dan menjauhkan syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada siratal mustaqim dengan ilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Salah satu maksud dari hikmah adalah al-ilmu. Oleh karena itu jemaah Jumat yang berbahagia, agama kita adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Nabi SAW mendakwahkan umatnya dengan ilmu. Maka wajib bagi kita untuk menjalani agama ini dengan ilmu. Wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk beragama Islam bersandarkan kepada ilmu yang jelas, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana belajar agama Islam itu hukumnya wajib. Dan sebuah hadis yang sahih disebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, secara khusus ilmu agama, faridah, wajib, ala kulli muslim, atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah tua maupun yang muda, wajib baginya untuk menuntut ilmu agama, untuk belajar agama. Yang namanya wajib adalah jikalau ditinggalkan maka akan berdosa pelakunya. Al-wajibul mahkumu bit-thawabi fi fi'lihi wa tartibil 'iqabi. Sesuatu yang wajib itu berpahala jika dilakukan, berdosa jika ditinggalkan. Banyak alim ulama di daerah kita, banyak ustaz-ustaz, buya-buya bertebaran di majelis-majelis ilmu. Namun walaupun dengan demikian, jikalau kita masih sibuk dengan urusan dunia kita sampai kita tidak bisa menuntut ilmu agama, maka kita terancam akan berdosa, terancam mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, belajar agama hukumnya wajib. Dan kata Imam Al-Qurtubi, wajibnya ada dua macam. Ada yang wajibnya wajib aini dan wajibnya wajib kifai. Yang wajib aini, yang wajib bagi setiap orang mempelajarinya adalah ilmu agama yang berkaitan dengan keyakinan, akidah, keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jalla, keyakinan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keyakinan dia dengan agama yang dia peluk. Itu hukumnya wajib, wajib aini. Dan juga berkaitan dengan ibadah salat, ibadah zakat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Adapun hukumnya yang fardu kifai, yang wajibnya kifai, yaitu wajib bagi seseorang apabila ada beberapa orang yang telah mempelajarinya di sebuah daerah, maka jatuh dosa dari orang lainnya. Apabila sebagian orang telah mempelajarinya, maka orang lain tidaklah berdosa. Seperti fikih muamalah, fikih qada, atau ilmu-ilmu alat di dalam syariat kita, ilmu nahwu, usul fikih dan lain-lainnya. Secara umum, ilmu agama adalah wajib. Ada wajib aini, ada wajib kifai. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, karena belajar agama itu wajib, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah juga menjanjikan balasan yang besar bagi orang-orang yang belajar agama. Yang pertama, orang yang belajar agama dimudahkan baginya jalan menuju surga. Kita semua sepakat bahwasanya kita ingin masuk surga. Bahkan tujuan utama kita hidup adalah untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Namun bagaimana caranya? Apa jalan yang dapat mengantarkan kita ke surganya Allah Azza wa Jalla? Jalan mudahnya adalah dengan belajar agama.
Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka untuk belajar agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan di sini bisa maksudnya adalah perjalanan yang kita tempuh untuk belajar agama, atau jalan di sini bisa maksudnya adalah proses dalam kita belajar agama. Itu semua sebab yang akan memudahkan kita menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Dan juga orang yang belajar agama itu merupakan tanda kebaikan yang Allah inginkan untuknya. "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah mudahkan dia untuk belajar agama. Allah mudahkan dia paham akan agama, yufaqihu fid din. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kelompok, sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, melainkan mereka berkumpul tujuannya adalah untuk yatadarasunahu, untuk belajar agama, mengingat Allah, mengingat Rasulullah SAW, mendalami agama. Maka akan Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, kenyamanan. Wa hafathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh malaikat yang mendoakan kebaikan untuk mereka. Malaikat mendoakan orang-orang yang belajar agama, didoakan kebaikan, dimintakan ampunan bagi orang-orang yang belajar agama. Dan Allah akan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di langit. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan juga salah satu balasan yang besar yang Allah janjikan bagi orang yang belajar agama adalah, "Wa man ghada ila al-masjid," barang siapa yang berangkat ke masjid, "la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima," yang mana tujuannya berangkat ke masjid adalah untuk belajar agama atau tujuannya untuk mengajarkan agama, "kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu," maka baginya pahala haji yang sempurna. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang belajar agama. Ini menunjukkan bahwasanya belajar agama selain wajib juga merupakan amalan yang mulia, yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla, yang tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk melupakannya. Kata Imam Ahmad, "Talabul ilmi afdalul a'mal." Belajar agama Islam merupakan amalan yang terbaik dengan satu syarat, liman sahhat niyyatuh, bagi orang-orang yang ikhlas niatnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.